Ya, rencana kenaikan gaji untuk tahun 2025 telah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Menurut Erlangga, kenaikan gaji ASN akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada. Pemerintah berfokus pada efektivitas dan efisiensi birokrasi serta adaptasi pola kerja baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas. Tak hanya itu, dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai. Hal ini dilakukan dengan menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara melalui berbagai insentif seperti pemberian THR dan gaji, pensiun ke-13, serta penyesuaian gaji ASN. Belanja pegawai pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan pada tahun anggaran 2024 saja alokasi belanja pegawai mencapai 484,4 triliun rupiah, meningkat 2,1% dari produk domestik bruto, menjadikannya salah satu komponen belanja pemerintah pusat yang tertinggi. Dokumen KEM PPKF juga menyoroti peningkatan signifikan dalam belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang terus dilakukan oleh pemerintah. Bapak Presiden nanti akan menyampaikan RUU APBN. Salah satu yang sedang kita hitung secara serius detail adalah kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Hari ini kami melaporkan kepada Bapak Presiden pembahasan di DPR mengenai beberapa agenda penting yang menyangkut APBN. Seperti diketahui, Kementerian Keuangan saat ini sedang membahas DPR. Pertama mengenai rencana undang-undang mengenai pelaporan dan pelaksanaan APBN 2024 yang sekarang sedang dibahas dengan Badan Anggaran dan insya Allah bisa sesuai dengan audit BPK bahwa laporan keuangan pemerintah pusat adalah WTP. Banyak hal yang kemudian perlu ditindaklanjuti, kita akan tetap lakukan. Yang kedua, saya juga melapor kepada Bapak Presiden mengenai pembahasan di DPR mengenai APBN 2025, terutama pembahasan sesudah laporan semester yang dalam hal ini beberapa kemajuan dari beberapa program pemerintah dilihat secara seksama dan sesuai dengan pembahasan dengan DPR, kami menyampaikan bahwa tahun ini 2025 outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78% dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara. Bagian yang ketiga, kami melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai persiapan dan penyelesaian penulisan nota keuangan dan RAPBN 2026. Seperti diketahui bahwa Bapak Presiden nanti akan menyampaikan kepada DPR, rencananya adalah 15 Agustus karena hari Jumat, nota keuangan dan rencana undang-undang APBN 2026. Yang kami laporkan tadi adalah pembahasan mulai dari asumsi makro, kemudian program-program prioritas dari Presiden, dari mulai makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, berbagai impres jalan, dan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan, terutama belanja untuk penambahan luas dari lahan maupun infrastruktur seperti irigasi dan bendungan, dan juga program-program pemerintah lain yang sangat penting seperti pendidikan, terutama Dikdasmen, perbaikan sekolah-sekolah madrasah, kemudian perbaikan dari sisi sekolah digital, dan juga dari Kemenristek Dikti Saintek. Itu semuanya tadi telah kami laporkan sehingga untuk mendapatkan arahan dari Bapak Presiden apakah prioritasnya telah sesuai untuk finalisasinya. Tentu saya tidak menyampaikan pada media pada malam hari ini
karena nanti yang akan disampaikan oleh Presiden pada DPR, pada paripurna DPR tanggal 15 Agustus. Namun arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap, reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting, baik itu di bidang yang tadi telah saya sebutkan. Kemudian defisit harus dijaga pada level yang baik. Dalam hal ini seperti yang sudah disampaikan di DPR, range-nya saya laporkan kepada Bapak Presiden dan beliau mengatakan apa support terhadap ekonomi melalui APBN counter cyclical bisa jalan. Jadi nanti stay tune untuk Agustus 15 ya, berdasarkan arahan-arahan yang tadi telah Bapak Presiden sampaikan kepada kami. Kemudian Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. Jadi dalam hal ini berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama juga mendorong banyak danantara serta tata kelola yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat siang, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu, yang saya hormati. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, yang masih memberi kepada kita nafas dan kesehatan. Kita dapat berkumpul di tempat yang baik ini, di kota Padang, ibu kota Sumatera Barat. Yang pertama, saya terima kasih. Saya merasa sangat terharu dan saya juga merasa sangat besar hati, sangat bangga. Saudara-saudara masih memberi dukungan kepada saya. Saudara-saudara masih memberi kepercayaan kepada saya untuk saya maju sebagai calon presiden 2024 yang akan datang. Saudara-saudara, memang kewajiban seorang patriot, seorang yang cinta tanah airnya, yang cinta bangsanya, yang cinta rakyatnya adalah untuk berbakti, untuk mengabdi, untuk berkorban sampai nafas dia yang terakhir. Itu saya tidak tahu, itu dorongan dari dalam, dan saya yakin itu dorongan kepada banyak tokoh-tokoh, banyak patriot-patriot yang mereka bahkan mungkin tidak pernah merasakan Indonesia merdeka. Mereka telah berkorban segala-galanya tanpa merasakan kemerdekaan, hanya dengan impian, hanya dengan cita-cita, hanya dengan kehendak untuk tidak mau dijajah, tidak mau diperlakukan sebagai kacung dari bangsa-bangsa lain. Saya yakin itu ada dari dorongan banyak patriot, karena itu ada di dalam hati saya, sehingga saya merasa besar hati dengan dorongan dan dengan kepercayaan yang tokoh-tokoh besar ini mengajak saudara-saudara untuk memberi kepercayaan kepada saya untuk berbakti sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Ini sudah ketiga kali. Ini adalah sambutan yang ketiga saya di Kota Padang ini. Begitu sampai saya sudah ketemu tokoh-tokoh. Pertama, habis itu saya masuk berjumpa sama Nini Mama, penerus dari Nini moyang, para tokoh adat yang mewakili keluarga-keluarga besar di Sumatera Barat. Dan memang inilah tugas seorang patriot, inilah tugas seorang pemimpin. Tidak boleh lelah, tidak boleh berhenti, tidak boleh putus asa, tidak boleh tidak mau untuk bicara.
Kalau tokoh-tokoh pendiri Republik ini, orang tentunya selalu ingat proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi tokoh-tokoh lain justru banyak datang dari tanah Minangkabau. Sultan Syahrir, Sultan Takdir Ali Syabana, Buya Hamka, begitu banyak tokoh, Muhammad Yamin, bahkan Sultan Malaka, Tan Malaka juga seorang tokoh pahlawan nasional yang berjuang juga untuk kemerdekaan puluhan tahun dan seterusnya. Dan di TNI begitu banyak tokoh-tokoh Minang berjasa, menonjol, memimpin, jenderal-jenderal terkenal, Kemal Idris, saudara-saudara sekalian. Dengan dorongan ini, dengan dukungan ini, saya tadi sudah sampaikan bahwa kenapa? Memang karena cinta tanah air, tapi terutama karena saya, setelah saya masuk kabinet diajak oleh Presiden Joko Widodo, saya melihat dari dekat, saya melihat data-data, saya melihat fakta-fakta bahwa memang sungguh-sungguh negara kita sangat kaya. Itu yang saya sampaikan di hadapan tokoh-tokoh adat, Nini Mama. Saya sampaikan, karena itu saya semakin semangat, saya semakin ingin mendapat mandat dari rakyat, karena saya yakin bersama dengan tokoh-tokoh yang hebat-hebat, bersama dengan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang harus kita cari, yang saya yakin bisa kita cari, bisa kita himpun suatu tim yang hebat, kita bisa lakukan lompatan besar dari landasan yang solid yang sudah dibangun oleh Pak Joko Widodo. Kita mampu lompat lebih hebat lagi, saudara-saudara. Itu keyakinan saya. Karena keyakinan itulah saya merasa besar hati dengan dukungan dari mana-mana yang saya terima. Dari hari ini sekali lagi ditegaskan komitmen Partai Bulan Bintang. Beberapa hari yang lalu dari Partai Gelora dan seterusnya dan seterusnya. Saya baru dari Jogja, kumpul 1000 kiai dari Yogyakarta menyatakan juga dukungan kepada saya. Kemudian 40 gus-gus, penerus-penerus pondok-pondok besar Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Cirebon, bersama juga generasi mudanya juga menyatakan tetap mendukung saya. Jadi saudara, ini memang gampang mendukung. Memang kadang-kadang budaya politik kita mudah mendukung, mudah pula lompat kiri dan lompat kanan. Tapi itu biasa, demokrasi. Rakyat yang akan menilai. Rakyat kita jangan dianggap bodoh. Rakyat sekarang punya mata. Memang dari dulu punya mata, tapi sekarang matanya banyak melalui gadget-gadget. Tiap rakyat kita punya gadget. Rakyat kita melihat, mendengar, dan menilai. Setiap ucapan kita dilihat, dinilai. Jadi ini yang harus dipelajari dan difahami oleh elit-elit kita. Karena pengalaman saya, justru di elit yang kadang-kadang terlalu banyak, terlalu pintar, manuvernya terlalu banyak. Untuk kader-kader Gerindra, saya kasih tahu, hei kalian, masuk politik itu pengabdian. Arti politik yang sebenarnya adalah kehendak memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti politik. Ada yang bilang politik kotor. Kadang-kadang untuk mencapai kebaikan, Anda harus terjun ke lumpur. Anda harus masuk kubangan yang kotor untuk nyebrang mencapai kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Tapi jangan Anda masuk kubangan kotor, Anda terus dalam kotoran-kotoran itu terus, jangan.
Ya, jadi saudara-saudara, ini yang saya ajarkan ke kader-kader Gerindra. Andre Rosadi waktu masih muda, ya, Andre. Karena di Gerindra pun ada budaya suka lompat-lompat gitu. Bikin manuver-manuver yang lucu, enak. Dan juga kita harus koreksi diri ya. Sifat bangsa Indonesia ini, sifat bangsa Indonesia ini memang kadang-kadang suka bohong, suka nipu, ya kan? Benar nggak? Dan kalau berhasil nipu, senang. Ya kan, jujur. Ku tipu kau, benar kan? Kemudian budaya kita kadang-kadang senang melihat orang susah melihat orang senang. SMS, teman jatuh malah ketawa. Saudara-saudara, kembali ke yang serius. Tadi itu hanya intermezzo, bahwa memang hati-hati kalau banyak lompat-lompat. Belum tentu lompat-lompat itu bermanfaat. Jadi saudara, karena rakyat akan menilai. Rakyat itu hatinya tidak bisa dibohongi. Kadang-kadang di alam sekarang yang dihormati adalah hanya orang yang punya uang. Kalau nggak punya uang, sudah nggak dihormati lagi. Bukan kita hormati akhlak, bukan kita hormati kecerdasan dan kemampuan, tapi yang dihormati uang yang kita tidak jelas. Kadang-kadang uangnya itu dari mana, iya kan? Saudara-saudara, baiklah. Tapi kenyataannya sekarang kita berada di sini, kita berada di titik ini. Kita mengerti kekayaan kita sangat besar. Kita adalah produsen kelapa sawit nomor 1 di dunia. Kita adalah produsen nikel nomor 1 di dunia. Boksit mungkin nomor 1 atau nomor 2 di dunia. Emas, tembaga, kita punya semua komoditas. Dan Pak Joko Widodo telah mencanangkan hilirisasi. Kita tidak akan mengizinkan kekayaan kita dijual murah ke luar negeri dalam bentuk gelondongan, dalam bentuk mentah. Kita tidak mau lagi. Kita harus mengolah semua kekayaan itu di bumi Nusantara, di bumi ini. Saudara-saudara, kelapa sawit selama ini kita ekspor namanya crude palm oil. Crude artinya mentah. Palm oil, minyak kelapa sawit mentah yang kita ekspor. Sudah senang kita, harganya bagus, sudah senang. Dapat berapa? $700, $600 sekarang. Tapi kalau kita olah minyak kelapa sawit itu jadi margarin atau jadi 58 turunan lainnya, nilainya naik 79 kali. Kelapa kita ini pulau kelapa, rayuan pulau kelapa. Tapi kita tidak olah, minyak kelapanya tidak diolah di sini. Di Amerika, virgin coconut oil itu dikatakan miracle, the miracle crop, the miracle fruit, dianggap anti kanker. Saya lihat tokoh-tokoh Amerika, jenderal-jenderal mereka tiap makan pagi pakai virgin coconut oil. Ada yang diminum dari botol, ada yang pakai tablet. Padahal punya kita, kalau diolah naiknya 18 kali. Karet kita punya, kita ekspor juga dalam bentuk crumb rubber. Kalau diolah 15 kali, bahkan bisa lebih. Demikian saudara-saudara, ikan laut pun, ya kan? Kalau kita olah, masukin kaleng, dan kita 18 kali. Udang, kalau jadi bubuk citosan 27 kali, dan sebagainya. Nikel masa depan kita. Nanti semua mobil, sebagian besar mobil adalah mobil listrik.
minimal 50% mobil yang akan datang listrik. Motor juga demikian. Kita di bawah Menteri Pertahanan, kita sudah berhasil, PT LEM sudah berhasil membuat motor listrik buatan anak-anak Indonesia. Sudah. Kemarin sudah saya bagikan ke TNI, Darat, Laut, Udara plus kepolisian. Dan mulai bulan depan kita akan produksi terus motor-motor listrik. Mobil juga akan kita bikin mobil buatan Indonesia. Sudah kita bikin Jeep buatan Indonesia. Sudah. Yang diberi nama Maung oleh Pak Joko Widodo. Namanya Maung. Sudah ini dan ini nanti semua TNI akan pakai Jeep Maung. Mulai dari Danramil, semua Kodim, semua Koramil, Korem, semua pasukan, batalion, brigade dan seluruh TNI akan pakai Jeep Maung. Nggak mau pakai Jeep asing lainnya. Dan saya kira nanti mudah-mudahan akan disusul oleh polisi, Kemdagri dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, jadi program hilirisasi ini yang akan mendorong kita lompat dari nikel yang baru 1 tahun dilarang ekspor oleh pemerintah kita, baru 1 tahun. 21 masih boleh, 22 sudah tidak boleh. 21 penghasilan pemerintah kita dari nikel hanya sekitar $1 miliar. Tahun 22 setelah dilarang, penghasilan kita naik 20 kali lipat, $20 miliar lebih, kalau tidak salah 25 miliar dolar, mendekati hampir 400 triliun lebih. Inilah yang sekarang bisa kita buat untuk bantu rakyat miskin. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita yakin kita berada di jalan yang benar, dan karena itulah saya kumpulkan suatu tim pakar. Tim pakar ini saya beri nama Kelompok Kerja Transformasi Bangsa. Karena kita tidak hanya mau asal pembangunan, kita mau pembangunan untuk menuju transformasi. Dan saya beri tugas mereka adalah bantu saya menyusun strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Itu adalah judulnya, dan kita menggunakan landasan ekonomi yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo untuk kita wujudkan transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2024. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita maksud dengan transformasi bangsa menuju Indonesia Emas? Saudara-saudara sekalian, kita mau pakai tolok ukur yang jelas, kriteria yang jelas, sasaran yang jelas. Jadi, kalau kita lihat yang kita maksud dengan Indonesia makmur, itu ada kriteria-kriterianya. Jadi fondasi solid ekonomi yang kita maksud, kalau tahun 2014 capaian kita PDB-nya 890 miliar, tahun 2002 sudah naik 1,3 triliun. Per kapita penghasilan kita 2014 3.600, sekarang sudah naik 4.580. Neraca perdagangan waktu 2014 minus 6,6 miliar, sekarang plus 54,4 miliar. Cadangan divisa kita 2014 111 miliar, sekarang 137 miliar. Apa ini cukup? Apa ini memuaskan? Kita bersyukur, tapi kita harus terus mengejar apa yang kita inginkan, yaitu untuk menjadi negara maju, kita harus mencapai landasan-landasan yang real. Saudara-saudara sekalian, target kita apa? Target Indonesia Emas kita apa? Sekarang penghasilan kita total adalah 1,3 triliun. Sasaran kita tahun 2045, zamannya anak-anak muda, ya 21 tahun lagi ya. Mudah-mudahan masih ada, saya lihat itu. Target kita 9,8 triliun. Sekarang kita 16 besar di dunia. Kita harus menjadi
5 besar di dunia, saudara-saudara. Bisa kita bayangkan nggak? Kita 5 besar. Bisa. Kalau kita benar, kalau kita kompak, kalau kita rukun, kalau pemimpin-pemimpin kita bisa bersatu. Jangan lompat terus. Kalau kita lompat terus, kita diadu domba. Kita harus bersatu. Kita jangan nyontek demokrasi politik negara lain yang penuh dengan gaduh. Kita nggak mau gaduh, rakyat kita tidak mau gaduh. Rakyat kita mau tenang. Rakyat kita butuh kemakmuran. Rakyat kita butuh sekolah yang bagus, rumah sakit yang bagus, makanan yang cukup, obat-obat yang cukup, pekerjaan yang cukup. Itu yang diminta rakyat kita. Bukan gaduh, bukan siapa yang benar, siapa yang tidak benar. Bukan siapa yang harus menang dan kamu harus kalah, tidak. Saudara-saudara, ini target kita. Sekarang bagaimana mencapainya? Saya rumuskan bersama tim pakar tadi untuk kita mengambil langkah-langkah dengan 10 kebijakan, fokus kebijakan. Tentunya ini bisa diperbaiki dan ini bisa ditambah. Kita minta dari semua mitra kita, semua kawan-kawan kita, partai-partai lain, pakar-pakar dari Muhammadiyah, pakar-pakar dari Nahdlatul Ulama, dari mana-mana. Pertama, kita harus swasembada pangan, swasembada BBM, swasembada air. Ini memang kata-kata ilmiah, kata-kata profesor, kata-kata orang akademi. Ketahanan. Yang dimaksud ketahanan adalah swasembada. Kita harus produksi makan kita sendiri. Kita tidak boleh tergantung bangsa lain untuk masalah makan kita. Saudara-saudara, tidak ada negara yang besar, negara yang kuat kalau tergantung makan dari negara lain. Tidak ada. Kita harus mencapai swasembada pangan, swasembada BBM, energi. Jangan boleh kita tergantung import BBM. Dan kita harus swasembada air. Air jangan kita buang-buang. Setiap tetes air jatuh dari langit harus ditangkap, harus dipakai untuk pertanian. Kita harus amankan sumber-sumber air kita. Saya ulangi, kita harus amankan sumber-sumber air kita. Saya telah memerintahkan Universitas Pertahanan untuk membuat program studi yang pertama di Indonesia, yaitu ilmu hidrologi, ilmu air. Bagaimana mencari air, bagaimana menghasilkan air, bagaimana mendistribusikan air, bagaimana menghemat air, dan segala teknologi berurusan dengan air. Pada tanggal 22 September kita bikin seminar internasional di Jakarta. Kita mengundang berapa belas perusahaan dan pakar air yang terkemuka di dunia. Kita kumpulkan, kita ingin belajar tentang air. Saya bentuk Satgas Air. Sampai hari ini sudah menemukan dan menghasilkan kurang lebih 70 titik air di 70 dusun seluruh Indonesia. Akhir Oktober akan mencapai 100 titik. Pada akhir Desember saya berharap akan mencapai kemungkinan 200 titik air. Jadi bagi kita air adalah sumber kehidupan. Bayangkan di dusun-dusun itu mereka jalan kaki 2-3 kilo untuk ambil air. Kemudian di musim kemarau mereka sangat sulit untuk minum air, apalagi untuk masak, untuk mandi, untuk ambil air wudhu. Bayangkan, kadang-kadang mereka harus bayar uang untuk datangkan tangki-tangki. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita harus berantas kemiskinan. Dulu istilahnya sering pengentasan kemiskinan. Pengentasan itu sekali lagi bahasa orang pintar, bahasa akademis. Udahlah, kemiskinan berantas, hilangkan kemiskinan dari bumi Republik Indonesia. Nanti ada aja orang bilang, apa mungkin, ya?
Kita kalau menghadapi kesulitan selalu apa mungkin. Kita nih moral turun sebelum kita mengatasi persoalan. Kalau di tentara kita bilang dulu, kamu sudah menyerah sebelum pertempuran. Saya sudah hitung sama pakar-pakar, kita sudah pelajari data, pelajari sumber-sumber uang kita, ternyata kita mampu untuk menghilangkan kemiskinan. Saudara-saudara sekalian, kita harus kuatkan pendidikan kita. Guru-guru gajinya diperbaiki, semua sekolah harus diperbaiki. Kita harus investasi sains dan teknologi, lebih banyak beasiswa untuk anak-anak kita yang pinter-pinter. Dan saya merencanakan membangun sekolah unggulan di tiap kabupaten di seluruh Indonesia. Dan kami sudah siap dari lingkungan Kementerian Pertahanan, kami akan membangun beberapa kampus SMA Taruna Nusantara, sekolah unggulan kita di berbagai daerah. Di antaranya di Sumatera Barat kita akan bangun satu SMA Taruna Nusantara. Tanah sudah disediakan di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 30 hektar. Insya Allah pembangunan kita, kalau semua izin beres, saya minta pembangunan mulai bulan Oktober yang akan datang. Kita juga akan bangun di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, asal kita dapat tanah yang murah, bahkan tidak bayar, kita segera bangun. Di Aceh, di Jawa Timur, dan beberapa provinsi lain. Tapi manakala insya Allah 2024 kita menerima mandat dari rakyat, kita akan bangun sekolah unggulan di tiap kabupaten di seluruh Indonesia. Kita perbaiki sistem politik kita, hukum kita, dan birokrasi kita. Kita akan cari sistem yang terbaik. Sekarang politik terlalu mahal. Orang baik kalau nggak punya uang susah maju, susah nyalek. Benar? Ini kita rubah, kan pikirkan nanti. Cari pakar-pakar, bagaimana sistemnya. Masa orang mau mengabdi harus cari uang banyak? Dari mana? Artinya nanti ada bandar-bandar politik. Tidak hanya bandar judi, nanti ada bandar politik. Ya, kamu mau juga? Kamu jadi bupati ya? Nanti aku yang biayai. Begitu jadi bupati, ya dia ada hutang budi. Ya, aku minta izin ini, minta izin ini, minta izin ini. Jadi saudara-saudara, saya yakin Profesor Yusril, ahli tata negara, bisa memikirkan bagaimana cari sistem politik yang tidak mahal untuk rakyat kita. Birokrasi yang kita perbaiki gaji-gajinya untuk hilangkan korupsi. Korupsi kita harus berantas supaya korupsi itu seminimal mungkin. Dengan ekonomi yang baik, gaji yang baik, saya kira tidak perlu orang korupsi. Kalau korupsi, hukumnya harus seberat-beratnya. Peningkatan pelayanan kesehatan dan obat untuk rakyat. Hilirisasi tadi sudah saya singgung. Ya, 1 kilang minyak di Jepang menghasilkan 4 perusahaan menengah. 4 perusahaan menengah menghasilkan 60.000 pabrik hilir. Anda bayangkan, 1 kilang minyak, 60.000 pabrik. Berapa ribu anak-anak kita bisa kerja? Berapa insinyur? Berapa manajer? Saudara-saudara, apalagi Indonesia mungkin butuh 3-4 kilang minyak. Belum lagi smelter nikel, smelter emas, smelter tembaga. Saudara-saudara, kita nanti akan bangkit dengan baik dan cepat. Tentunya kita harus jaga lingkungan hidup kita. Kalau tidak, nanti kita sendiri yang repot. Kita harus buat program hasil segera, best results fast. Kita tidak mau banyak bicara lagi, banyak feasibility study ini, itu, ini. Mana yang bisa dikerjakan, harus kerjakan cepat. Yang pertama, semua yang dibuat oleh Pak Jokowi yang bagus, kita harus amankan, lanjutkan kalau bertambah. Kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu sembako, kartu prakerja, program keluarga harapan, dan yang lain-lain. Kita harus amankan, kita teruskan, saudara. Mbak Yuli termonitor. Dan selanjutnya kita harus, rencana kita memberi makan siang dan minum susu gratis untuk semua murid di sekolah
negeri, sekolah swasta, di pesantren, anak-anak balita, dan bantuan gizi untuk ibu-ibu hamil. Nanti akan ada yang tanya, apakah bisa? Mana bisa? Dari mana? Saudara-saudara, kita sudah hitung matematik sumber-sumbernya, bisa asal mau. Mau nggak berpihak kepada rakyat? Tadi saya sudah singgung membangun sekolah-sekolah unggulan terintegrasi. Berarti yang pintar matematik, sains di situ, yang pintar sosial di situ, yang pintar seni di situ, yang pintar olahraga di situ. Anak-anak terbaik harus kita kasih program yang hebat. Tapi semua anak yang lain tetap kita perbaiki semua sekolah kita di Indonesia. Akan ada yang tanya, apa bisa? Nah, mental yang apa bisa, nah ini yang harus kita waspadai, ya. Kalau Anda terus tanya apa bisa, Anda duduk, Anda nonton saja, ya. Karena manusia itu ada 3 macam manusia. Satu, manusia yang berbuat. Golongan kedua adalah manusia yang nonton orang berbuat. Nah, golongan yang ketiga yang agak parah, lebih parah lagi. Ini golongan yang nanya, apa yang sedang dia buat? Nah, ini parah nih. Melihat aja tak mampu, ya kan? Jadi yang kita butuh golongan yang pertama. Mari berkumpul putra-putra terbaik Indonesia dari manapun yang ingin berbuat terbaik untuk Republik Indonesia, yang ingin menghilangkan kemiskinan dari Indonesia, yang ingin anak-anak Indonesia sehat, yang ingin ibu-ibu Indonesia sehat, yang ingin Indonesia jadi negara makmur. Kita tidak mau jadi negara kacung, kita tidak mau jadi negara disuruh-suruh, kita tidak mau jadi negara budak, kita ingin Indonesia terhormat. Kita lanjutkan pembangunan infrastruktur. Kita ingin bikin 1 juta embung. Tiap dusun punya embung supaya tidak akan kekurangan air. Kita mendirikan badan penerimaan negara. Kita tingkatkan penerimaan negara tambah 5% dari sekarang. Dan kita memberi hadiah ulang tahun gratis cek kesehatan untuk semua peserta Kartu Indonesia Sehat. Kita akan cetak, tingkatkan lahan-lahan pertanian dengan membentuk lumbung pangan desa, lumbung pangan daerah, dan lumbung pangan nasional. Saudara-saudara, kita sudah hitung, insya Allah dalam 4-5 tahun kita akan jadi lumbung padinya dunia, lumbung jagungnya dunia. Memastikan kenaikan gaji guru, aparatur sipil negara, TNI dan Polri. Saudara-saudara sekalian, terima kasih